Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke part 7. Ya, bagaimana di part 7 ini kita akan melanjutkan kisah antara Bang Parlin dan Yenit. Ya, langsung saja di part 7. Ya, Bang Parlin lalu menyerahkan kembali seruling tersebut, sementara para temanku masih melongo. "Kau dapat di mana tuh laki? Manis sekali," kata teman yang duduk di sampingku seraya menyenggol bahu ini. "Aku merantau ke Amerika, pulangnya bawa laki," jawabku sekenanya. Karena begitu temanku ini tadi berkata. Bang Parlin turun dari panggung, masih disambut antusias oleh pengunjung pesta. Mereka berteriak, "Tambah, tambah!" Tapi suamiku tetap turun seraya melambaikan tangan. Gayanya, bak penyanyi terkenal saja. Pembawa acara mengambil alih mikrofon, dan sekedar informasi, lagu yang baru kita dengarkan tersebut adalah Ungut-Ungut, kesenian khas Tapanuli Selatan. Biasanya dinyanyikan oleh orang ketika menggembala ternak atau menidurkan bayi. Dan saya cukup terkejut masih ada orang yang bisa menyanyi begitu, karena kesenian ini hampir punah karena sudah lama zaman dahulu kala. "Terakhir saya mendengar orang menyanyikan lagu tersebut 20 tahun lalu," kata pembawa acara tersebut. Semua mata memandang suami yang sudah duduk di dekatku lagi. Suamiku memang jadul. Selera musiknya ikut jadul pula. Dan ternyata banyak orang yang suka jadul ini. Ketika mau pulang, kami berpapasan dengan abangku yang tertua. Ternyata dia juga diundang. Kakek iparku langsung tertawa melihat penampilan kami. Kau pakai gamis tapi telanjang," kata kakak ipar. "Apa maksudnya telanjang?" Suamiku menjawab, tak biasanya suami bicara. Biasanya dia hanya diam lalu kami bicara. "Kau mana ngerti, Parlin? Itu bahasa sarkas," jawab kakak ipar. Suami terlihat bingung. Kuajak dia segera pulang. Aku tak ingin suami makin bertambah banyak pertanyaan. "Kenapa dia bilang telanjang?" "Pakaian begini bilang telanjang. Yang telanjang itu dia, pakai rok panjang tapi belahannya sampai paha," gerutu Bang Parlin ketika kami di perjalanan pulang. "Udah bang, udah gak usah ditanggapi kakak." "Tidak bisa, abang gak terima ada dibilang telanjang. Seperti tak mampu saja abang beli pakaian." Di luar dugaan suara suami mengeras. Baru kali ini suami seperti membentak. Aku menghentikan motor, dan ini harus dijelaskan daripada suami tak tenang. "Gini bang, telanjang maksudnya gak pakai perhiasan. Kalau orang ke pesta gak pakai perhiasan dibilang telanjang. Itu bahasa mama, gak usah ditanggapi," kataku kemudian. "Oh begitu," jawab suami seraya manggut-manggut. "Iya bang, bahasa kami memang kasar. Itu sudah dari dulu. Kata orang ciri khas. Tahu abang kenapa aku dipanggil Niet? Si Rapi jadi Rapet. Itu singkatan dari dia monyet, Rapi monyet," sambungku lagi. "Barbar sekali kalian. Kami yang setiap hari bertemu monyet juga gak begitu," kata suami. Lagi-lagi aku merasa tertampar. "Ya udahlah bang, kita pulang ya," tanyaku lagi. "Nanti dulu dek, ambil dulu uang ke ATM lah." "Ngapain bang? Uang kita masih banyak ini," jawabku. "Abang mau beli perhiasan. Abang gak rela ada disebut telanjang," kata Bang Parlin. Refleks aku memeluk suami seraya menangis. Entah kenapa aku terharu sekali. Kebutuhan atau keinginan ini bang? "Kebutuhan deh, suami macam apa aku ini? Memberikan istri telanjang pesta," kata suami lagi. Akhirnya kami singgah di ATM dan kuambil sebanyak yang bisa diambil lewat ATM tersebut. Hanya bisa diambil 10 juta. 10 juta bang, laporku kemudian. "Cukup, ini tambahnya," kata Bang Parlin selaya memberikan uang segepok. Akhirnya kami singgah di toko emas dan aku senang sekali. Untuk pertama kali dalam hidupku aku masuk toko emas. Dan selama ini aku tak pernah beli emas. Kami beli kalung, beli gelang dan anting dari emas murni. Dan ketika uangnya kurang, kuberikan kartu ATM tersebut. Ternyata bisa digesek di toko itu. Tak dapat kulukiskan betapa bahagianya aku saat itu. Bukan karena emasnya, akan tetapi karena perhatian suami. Aku bohong. Ya memang karena emasnya juga sih. Sampai di rumah langsung ku coba emas tersebut dan seraya berdiri di depan cermin melihat diri ini. Aku harus berhias untuk menyenangkan suami. Suamiku memang jadul, akan tetapi seiring waktu dia akan makin berubah.
Apalagi nanti orang tahu tentang suami. Pelakor akan mencarnya. Ketika asyik melihat dan memuji diri di depan cermin, tetangga datang. "Mbak Nia, pinjam gergaji," teriak tetangga dari pintu. Aku segera mencari di kotak peralatan suami dan memberikan kepada tetangga itu. "Wow, baru beli emas ya," kata tetangga ini. "Duh, aku lupa membukanya tadi." Ternyata terlihat sama tetangganya. "Iya, Bu," jawabku singkat. "Cantik sekali. Berapa gram nih? Pasti mahal ya," kata tetangga itu lagi. "Hanya sedikit, Bu," jawabku seraya berharap dia cepat pergi. Dia malah duduk dengan gergaji yang masih di tangannya. "Aku juga dulu punya yang begini, tapi udah dijual untuk bayar sewa rumah," katanya lagi. "Oh, semoga dapat gantinya lagi ya, Bu," jawabku basa-basi. "Kalian berapa sewanya ini?" tanyanya lagi. "Duh, tentu saja aku tak tahu. Aku mau bilang ini rumah kami saja, tapi teringat perkataan suami untuk slow saja. Akan tetapi berapa ku bilang, nanti beda sama rumah dia. Kalian berapa, Bu?" tanyaku akhirnya. 8 juta 1 tahun. "Oh, kami pun segitu," jawabku. "Wah, gak adil itu. Masa sama? Rumah kalian kan paling pinggir, lebih besar lagi. Ada halaman di samping. Masa sama?" kata ibu tetangga ini. "Duh, aku salah omong lagi. Aku kurang tahu pasti. Suami yang bayar hari itu," kataku kemudian, sementara suami lagi di kamar mandi. Aku lega, akhirnya tetangga itu pun pergi juga. Masih sempat dia bertanya, "Suamiku kerja apa sebelum dia pergi?" Aku jawab saja, "Petani." Segera aku buka perhiasan tersebut dan kusimpan di lemari. Dan seketika mataku tertuju ke HP jadul suami. Kulihat ada 2 SMS belum terbaca. Bank Perlindungan sangat jarang memakai HP tersebut dan tak pernah berbunyi juga. Iseng kebuka HP jadul itu dan membuka SMS yang masuk. Ternyata hanya satu pesan dari nomor tak dikenal. Dan tulisannya pun bahasa daerah. Akan tetapi aku penasaran isinya. Begini tulisannya. "Si Nunung marun, tung doke he abang. Seteres ia mulak jolo bang ligi si Nunung." Begitu SMS tersebut. Wah, apa artinya ya? Siapa si Nunung? Jangan-jangan. Pikiran buruk bergelantungan di kepala ini. Teringat perkataan suami tentang orang dari masa lalu. Jangan-jangan dia punya istri di kampung. Dan jangan-jangan aku istri kedua. Jangan-jangan jadul itu hanya modus. Kufotokan isi SMS tersebut. Akan kutanyakan pada orang yang mengerti bahasa daerah Tapanuli Selatan. Aku langsung teringat si Srapi. Dia orang Batak. Mungkin dia mengerti. Kukirim dia foto tersebut seraya bertanya, "Tolong translate ini rapet." Sedetik 2 detik belum ada balasan. Suami masih mandi di kamar. Lalu artinya kira-kira begini, "Si Nunung sakit. Semenjak abang pergi, dia stres. Pulanglah. Lihat si Nunung." Begitu balasan Serapi. Duh, aku makin curiga saja ya. Siapa sebenarnya si Nunung ya? Nunung. Ya, nanti kita akan lihat di bab berikutnya. Demikian untuk di part 7. Kita akan lanjut di part 8 berikutnya. Selamat menikmati dan jangan lewatkan channel jadul ini. Oke, assalamualaikum.